Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam acara renungan harian Logos dari HKBP Limo. Dan perikop pada hari ini yang disampaikan kepada kita yaitu yang diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan yang bisa menyapa kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Kolose 3 ini adalah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Karena kita tahu di dalam akhir hidupnya atau masa-masa sulit yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia selalu mengingat yaitu jemaat yang pernah dilayaninya, yaitu bersama dengan Epapras. Nah, ketika itu beliau sangat mencintai jemaat Kolose ketika itu. Maka dengan hidupnya yang begitu sulit, dia masih menyempatkan untuk memberikan surat kepada jemaat Kolose. Artinya, walaupun secara tidak langsung Paulus bertemu dengan jemaat Kolose, tetapi Paulus selalu memberikan nasihat-nasihat supaya bagaimana jemaat di Kolose tersebut jangan lupa bahwa mereka itu adalah sudah menjadi manusia baru atau manusia yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka hiduplah dia sesuai dengan firman Tuhan. Itu dia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Nah, bagaimana dengan kita masa sekarang? Betul dengan perubahan-perubahan yang sudah ada. Tentu dengan adanya para penatua, para pendeta atau pelayan Tuhan akan selalu mengingatkan jemaat-jemaatnya supaya berbuat baik dan selalu mengikuti orang-orang yang benar. Yang pertama, kita sudah diselamatkan dan sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang Kristen sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus menghadirkan atau melayakkan atau sebagai contoh bagaimana kita melakukan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam perikop ini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia baru, sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Kristus, dengan perbuatan yang baru, dengan hidup yang baru, kita harus cerminkan sebagai firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dengan setiap perkataan, setiap perbuatan dan perilaku kita itu adalah sebagai contoh kita sudah menjadi manusia baru. Bagaimana dengan manusia lama? Manusia lama tentu banyak yang melakukan hal-hal yang melanggar dengan perintah Allah sendiri. Contohnya kita masih banyak melakukan dengki hati, iri hati, atau selalu dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang selalu mengatakan, mengerjakan yang tidak pernah diajarkan oleh Kristus. Nah, dengan kita sudah mengenal Kristus atau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, kita baru saja melakukan ibadah Jumat Agung. Tentu kita di sana tahu bagaimana Tuhan menebus dosa-dosa kita. Nah, disitulah kita sudah menjadi manusia baru. Nah, sekali lagi saya mau katakan, memang di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita banyak yang perlu kita pelajari. Bagaimana orang supaya mengetahui, supaya kita itu orang melihat bahwa kita benar-benar adalah pilihan Allah. Bahwa Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik buat kita. Banyak contoh yang akan bisa kita lakukan supaya orang bisa mengenal siapa sih Kristus sebenarnya. Di dalam hidup ini bisa kita melakukan banyak memberikan yang terbaik. Banyak kita harus menolong orang lain. Tidak ada iri, tidak boleh mendendam,
tidak ada benci. Nah, di situ dengan perilaku seperti itu kita sudah menunjukkan manusia baru yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga kita boleh dikenal anak Allah dan sehingga kita boleh menunjukkan bagaimana kita melakukan setiap pekerjaan kita di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, Bapak, Ibu sekalian, dengan firman Tuhan pada saat ini mengatakan di setiap kehidupan kita harus mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Karena kita tahu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada semua di sana. Tuhan Yesus melebihi dari segala yang ada di atas bumi ini. Dia lebih dahsyat, Dia lebih berkuasa, Dia lebih mengatasi langit di atas langit. Kita tahu itu di dalam nama Yesus Kristus tentu banyak kuasa yang kita dapat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami menghimbau agar setiap kita melangkah dari setiap mulai kita bangun sampai melakukan aktivitas kita di setiap hari dan sampai malam hari, setiap pergumulan kita, mari kita berdoa kepada Allah melalui Yesus Kristus, supaya di dalam perjalanan hidup satu hari dari pagi sampai malam kita menyebut semua pekerjaan di dalam nama Yesus Kristus. Tentu di dalam kita menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan terhindar dari segala yang tidak benar dan kita tidak gampang melakukan hal-hal yang tidak benar. Justru kita akan diberkati oleh Tuhan dan akan dicukupkan oleh Tuhan ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Maka pengharapan kita, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan firman pada pagi hari ini. Luar biasa kami bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kami seperti Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat Kolose supaya mereka tetap bersyukur dan mengucap syukur di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami akan melaksanakan dan berdoa setiap hari untuk meminta pertolongan Tuhan dari aktivitas kami dari pagi hari sampai malam hari. Biarlah kami selalu berseru untuk memohon kepada Engkau supaya setiap pekerjaan, usaha, dan pengharapan kami Engkau yang memberikannya. Kami tahu di dalam kehidupan ini banyak cobaan, banyak tantangan. Tetapi ketika kami mengandalkan nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendapat berkat daripada-Mu. Sehingga kami adalah menjadi lilin terang di setiap keluarga, di setiap lingkungan, dan terlebih di dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman ini. Ajarkan kami supaya tetap setia untuk berdoa, untuk setia memberikan cinta kasih kepada sesama, untuk setia melakukan yang terbaik buat sesama kami. Dan memohon supaya ampuni kami di setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan harian yang bisa kami sampaikan dari Renungan Logos HKBP Limo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah yang menolong kita di setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Oras.